Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Bapa yang melampaui akal pikiran kami manusia, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, beginilah bunyi Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema berbuat baik dengan motivasi yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adapun yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit, seperti yang sudah kita baca tadi, Yesus mengingatkan serta mengajarkan para murid dan orang banyak yang ada pada saat itu tentang memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta. Keempat hal ini, saudara-saudari,
merupakan hal yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memberi sedekah, yaitu untuk berbagi dengan sesama yang sewajarnya untuk ditolong, ditopang, ataupun dibantu. Berdoa adalah tindakan yang baik untuk menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan. Berpuasa juga demikian. Berpuasa adalah salah satu media ataupun cara tiap-tiap orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ia semakin diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan serta semangat yang baru di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta merupakan perbuatan yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, Yesus mengatakan supaya para murid dan orang-orang banyak pada saat itu tidak melakukan ketiga hal ini hanya untuk dilihat dan dipuji orang, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Bapa, untuk lebih baik kehidupannya di hadapan Tuhan. Sebab apabila mereka melakukan ketiga hal ini hanya untuk dilihat dan dipuji orang, sesungguhnya mereka akan benar-benar diperhatikan dan dipuji oleh orang lain. Tetapi saudara-saudari, pujian dan perhatian orang hanya sebatas itulah upah ataupun dampak dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Upah dari Bapa yang di sorga tidak akan mereka terima apabila mereka melakukan ketiga hal ini dengan motivasi yang tidak benar. Itu artinya saudara-saudari, bahwa setiap murid-murid Yesus dikehendaki untuk tetap bersedekah, berbagi dengan sesamanya, tetap hidup di dalam doa, dan tetap berpuasa dalam rangka meningkatkan kedekatan diri kepada Tuhan dan untuk bertobat. Namun ketiga hal ini harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, setiap orang yang melakukannya akan menerima upah dari Bapa. Upah yang diberikan oleh Bapa adalah upah yang terbaik, yang melebihi dari nilai sebuah pujian dari manusia. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terhadap ketiga hal ini, kepada kita pada saat ini, ketika kita telah memasuki Rabu Abu, awal masa Prapaskah, maka firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap bersedekah, tetap berdoa, dan berpuasa dengan motivasi yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk supaya dilihat maupun dipuji oleh orang lain. Selanjutnya saudara-saudari, Yesus juga seperti yang sudah kita baca tadi, berbicara dan mengajarkan tentang mengumpulkan harta. Yesus mengajarkan ini supaya para murid dan orang-orang banyak yang mendengar perkataannya pada saat itu dapat menentukan sikap yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Motivasi mereka dalam mengumpulkan harta harus motivasi yang benar, yaitu untuk mengumpulkan harta di sorga.
Artinya saudara-saudari, kalaupun mereka bekerja mengumpulkan harta, namun harta yang mereka peroleh, harta yang mereka miliki, hendaknya tetap digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Sebab dengan itulah mereka sedang mengumpulkan harta di sorga. Dan untuk selanjutnya tentang hal mengumpulkan harta ini, saudara-saudari, dengan pengajaran ini Yesus mau arahkan setiap murid-muridnya agar memiliki fokus hidup kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Sehingga kalaupun mereka hidup di dalam berkekurangan atau hidup di dalam berkelimpahan, hendaknya setiap murid Kristus tetap fokus untuk mengumpulkan harta di sorga tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hidup bukan untuk mengumpulkan harta semata, yaitu harta secara dunia, tetapi untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu mengumpulkan nilai-nilai kebaikan dari kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus dari setiap murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dikatakan oleh Yesus ini juga sering terjadi. Bahwa kita juga sering terjebak dengan perasaan yang ingin dilihat, diperhatikan oleh orang lain, serta dipuji oleh orang ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Namun melalui firman Tuhan ini, hendaknya kita mengubah prinsip ataupun cara berpikir kita apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hendaknya kita melakukan hal itu bukan untuk dilihat dan dipuji orang, tetapi untuk dilihat Bapa yang di sorga. Saudara-saudari, demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Kita sering terjebak dengan adanya motivasi yang tidak benar dalam hal mengumpulkan harta. Karena kita sering terjebak untuk mengumpulkan harta secara duniawi saja. Kita terlalu khawatir terhadap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kalaupun ada di antara kita yang mengumpulkan harta, tentu alasannya adalah untuk menyediakan perbekalan di hari-hari ataupun di masa-masa yang akan datang. Untuk anak-anak, untuk cucu, untuk generasi selanjutnya. Hal ini tidaklah salah. Namun saudara-saudari, firman Tuhan ini mau ingatkan kepada kita bahwa fokus hidup kita harus tertuju kepada hal kerajaan sorga. Hendaknya kita tetap rutin mengumpulkan harta di dalam kerajaan sorga, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, firman Tuhan ini juga mau katakan kepada kita supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dan mewarnai kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Waktu kita hidup hendaknya kita pergunakan untuk tetap menabur kebaikan. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena pada saat ini kita sudah masuk di awal masa Prapaskah, yaitu di Rabu Abu, hendaknya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah
kehidupan yang sesaat. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hendaknya kita menyadari hal itu dan hendaknya kita memanfaatkan masa-masa kehidupan kita ini dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita memang singkat, tapi meninggalkan manfaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dan mampukan kami untuk melaksanakannya, sehingga kami melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk dilihat Tuhan, bukan untuk dilihat ataupun dipuji oleh orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.